Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Asep Maulana MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Tarjamah Foriyah. Perkenalkan, nama saya Arina Sulfa Magfirah, NIM 2121010012, kelas B3 Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil terjemahan video saya yang berjudul Iman itu Nikmat Paling Berharga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 124 ada satu ayat yang luar biasa untuk kita renungkan tentang masalah iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Dan apabila turun surat di antara surat-surat Al-Quran, maka sebagian dari orang-orang munafik bertanya kepada teman-teman mereka, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Maka sesungguhnya orang-orang yang beriman pastilah bertambah bagi mereka iman dengan turunnya ayat Al-Quran dan mereka merasa gembira karenanya. Ayyuhal asdiqo, fil Quran surat At-Taubah al-ayah 124. Hunaka ayatun ra'i'atun yajibu an nufakkiru fiha fima yata'allaqu bi umuril iman. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Teman-teman sekalian, kita sering mendengar ungkapan dari para ulama bahwa iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Iman kita pada tabiatnya tidak selalu stabil. Ada kalanya dia dalam keadaan nyaman, dalam keadaan kuat, tapi ada kalanya juga dia dalam keadaan drop, dalam keadaan lemah. Sedangkan kita selalu membutuhkan iman kita 24 jam dalam sehari. Kita butuh iman kita seperti kita butuh udara. Karena dengan iman itu, jiwa kita bisa hidup. Karena dengan iman itu, hati kita bisa bernafas. Kita butuh iman lebih daripada kita butuh pulsa dan butuh handphone. Bahkan banyak orang yang ketika keluar rumah lalu melupakan handphonenya, pasti dia akan kembali lagi ke rumah walaupun dia sudah jalan jauh, saking butuhnya dia terhadap handphone. Ayyuhal asdiqo jami'an, nasma'u da'iman ibaratan minal ulama annal imana yazidu wa yanqus. Imanuna fi tabi'atihi la yakunu da'iman mustaqiran. Ahyanan yakunu fi halatin murihatin, fi halatin qawiyatin, walakin ahyanan aidan yakunu fi halatin khifat, fi halati dhafin. Wa nahnu nahtaju ila imanina ala madari 24 sa'atan fil yawm. Nahtaju ila imanina kama nahtaju ilal hawa. Lianna bil imani tahya arwahuna. Lianna bil iman tatanaffasu qulubuna. Nahtaju ilal iman aksaru mimma nahtaju ila rasidi wal hatifi al mihmul. Bal kasirum minan nas indama yakhrujun minal bait wa yansuna watifahum ya'uduna ilal bait marratan ukhra hatta wa in kanat al-misafatu ba'idah li syiddati ihtiyajihim lil hatifil mahmul. Dan begitu juga kita dengan iman. Kita nggak bisa keluar rumah tanpa membawa iman. Kita butuh iman dalam banyak adegan hidup kita. Kita butuh iman ketika kita sedang diuji supaya kita tabah dan sabar. Kita butuh iman dalam ibadah supaya kita khusyuk, supaya kita semangat. Kita butuh iman ketika kita bermuamalah, bergaul dengan orang lain supaya kita berlapang dada terhadap sikap-sikap orang lain yang kadang
tidak berkenan buat kita. Kita butuh iman ketika kita sedang menghadapi orang yang jahil agar kita mampu memaafkan kesalahan mereka. Kita selalu butuh iman dalam keadaan apapun. Bahkan ketika kita dapat nikmat agar kita menjadi orang yang bersyukur. Bahkan ketika kita dalam hubungan rumah tangga pun butuh iman. Dalam bertetangga juga butuh iman. وبالمثل هذا نحن مع الإيمان لا نستطيع أن نخرج من البيت دون حمل الإيمان نحن بحاجة إلى الإيمان عندما نختبر لكي نظل صابرين وثابتين نحن بحاجة إلى الإيمان بالعبادة لنكون خاشعين ومتحمسين نحن بحاجة إلى الإيمان في العبادة لنكون خاشعين ومتحمسين نحن بحاجة إلى الإيمان عندما نخوض في المعاملة عندما نتعامل مع الآخرين لكي نكون سخيين في تقبل سلوك الآخرين الذي قد لا يرضينا بعض الأحيان نحن بحاجة إلى الإيمان عندما نواجه الجاهلين لنستطيع أن نغفر لهم نحن بحاجة دائما إلى الإيمان في جميع الأحوال حتى عندما ننال النعمة لنكون من الشاكرين وحتى عندما نكون في علاقة الأسرة نحتاج إلى الإيمان وفي التعامل مع الجيران أيضا نحتاج إلى الإيمان. Karena Nabi SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Iman seseorang itu tidak akan sempurna sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Kemudian, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah, fal yukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya, hendaklah dia memuliakan dan menghargai tetangganya. Artinya, semuanya berlandaskan iman. Sehingga iman adalah salah satu kebutuhan yang cukup penting dalam hidup kita. Bahkan mungkin lebih daripada udara untuk kita bernafas. Lebih daripada air untuk kita minum. Lebih daripada makanan untuk kita makan. Kita butuh iman lebih dari semua itu. ذلك لأن كل شيء يقوم على الإيمان إذا الإيمان هو أحد الحاجات الضرورية جدا في حياتنا ربما يكون أهم من الهواء الذي نتنفسه وأهم من الماء الذي نشربه وأهم من الطعام الذي نأكله إننا بحاجة إلى الإيمان أكثر من كل ذلك. Nah, saking pentingnya iman dalam kehidupan kita, sampai para ulama mengumpamakan iman itu seperti akar. Lalu pohonnya adalah sabar, dan buahnya adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita ingin selalu menjadi orang yang baik, selalu ingin jadi orang yang happy, pengen jadi orang yang selalu lega dadanya, yang selalu lapang hatinya, pengen jadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, gak baperan, gak gampang patah, gak gampang drop, gak gampang putus asa, maka yang pertama harus kita pupuk dan kita siram itu adalah akar keimanan di dalam hati kita. Siapapun yang pengen tangguh dalam menghadapi ujian hidup, siapapun yang pengen survive dalam setiap musibah, siapapun yang pengen melihat keajaiban-keajaiban terjadi dalam adegan-adegan hidupnya, maka dasar yang harus dia kuatkan itu adalah iman. Hasanan bisababin ahammiyatil iman fi hayatina. Qamal ulama bitashmil iman bil jitri wa syajaratuhu hiya sabru wa simaruha hiya al khairat allati nakumu biha fi hayatina lidzalika idza aradna an nakuna daiman unasan tayyibin daiman nuridu an nakuna su'ada nuridu an nakuna daiman munsyarihi sadri daiman munsyarihi qalbi nuridu an nakuna daiman mutasawihina akhta'il akharin ghairu hassasin ghairu sari'il inhiyar ghairu sari'il ihbab ghairu sari'il ya'si ma yajibu an nakuma bihil awalan wa zar'u waski juduril iman fi qulubina man arada an yakuna qawiyan fi muwajahati tilaatil hayah wa man arada an yasbura fi kulli bala wa man arada an yara ajaibal hayah
تحدث في مشاهدها فالأساس الذي يجب عليه تقويته هو الإيمان. Orang kalau punya iman, Allah kasih banyak kejutan dalam hidupnya. Orang kalau punya iman, Allah kasih banyak kebaikan dalam hidupnya. Makanya Nabi mengatakan untuk hidupnya orang beriman itu dengan kalimat ajaban, menakjubkan. Ajaban li amril mu'min, menakjubkan sekali hidup orang yang beriman itu. Mau kondisinya susah, menakjubkan. Mau kondisinya senang juga, menakjubkan. إذا كان لديه إيمان فالله يعطيه الكثير من العجائب في حياته. إذا كان لديه إيمان فالله يعطيه الكثير من الخير في حياته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita butuh iman kita untuk selalu bisa stabil, kalaupun dia berkurang tidak drop, dan mudah-mudahan dia bisa selalu bertambah, gimana cara kita untuk bisa menjaga keimanan? Gimana cara kita nge-recharging iman? Gimana cara kita nge-refresh iman? نحتاج إلى إيمان يكون مستقرا دائما وحتى إذا نقص لا ينخفض ونتمنى أن يزداد دائما. كيف نحافظ على إيماننا؟ كيف نجدد إيماننا؟ كيف نعيد تجديد إيماننا؟ Teman-teman sekalian, pernah nggak teman-teman ngerasain saat-saat ketika hati kita tuh rasanya kayak dekat banget sama Allah? Hati kita rasanya kayak kangen banget sama Allah, kangen sama Rasul. Rasanya ibadah itu kayak nyaman gitu kan, membaca Al-Quran nyaman, sholat malam itu nyaman, bahkan sebelum tidur kita jadi kangen pengen tahajud. Kapan ya tengah malam pengen bangun, pengen doa sama Allah, sholat itu bisa nangis, doa itu bisa nangis. Kapan? Rata-rata jawabannya kita bisa merasakan suasana hati senyaman itu ketika lagi banyak masalah. Padahal kita bisa merasakan hal yang sama tanpa harus menunggu datangnya masalah. يا أيها الأصدقاء هل شعرتم قط بلحظة تشعر قلوبنا فيها كأنها قريبة جدا من الله؟ قلوبنا تشعر كأنها تشتاق جدا إلى الله، تشتاق إلى الرسول، تشعر أن العبادة مريحة جدا، قراءة القرآن مريحة، والصلاة في الليل مريحة حتى قبل النوم نشعر بالشوق لصلاة التهجد. متى نستيقظ في وسط الليل لندعو الله الصلاة تجعلنا نبكي والدعاء تجعلنا نبكي. متى غالبا ما نشعر بأننا في أحسن حالتنا الروحية عندما نكون في وسط المشاكل الكثيرة. الحقيقة أننا نشعر بنفس الشعور بدون الحاجة إلى انتظار حدوث المشاكل. Gimana caranya? Duduklah dalam majelis ilmu. Ketika kita mendengar nasihat-nasihat para ulama, ayat-ayat dibacakan, hadis-hadis disampaikan, cerita-cerita dikisahkan, saat itu kita akan merasakan kelezatan iman yang sama seperti yang kita rasakan ketika kita sedang diuji. Dan perasaan itulah yang bakal jadi bahan bakar dalam hidup kita untuk bisa melanjutkan perjalanan hidup, melanjutin traveling atau trip dalam kehidupan kita, menghadapi tantangan dalam hidup kita butuh bahan bakar banget, dan bahan bakar itu lazzatul iman atau halawatul iman, manisnya iman di hati kita. كيف الطريقة؟ اجلس في مجلس العلم عندما نسمع نصائح العلماء وتقرأ الآيات وتبلغ الأحاديث ويحكى القصص. حينئذ سنشعر بطعم الإيمان كما كنا نشعره عندما نختبر، وهو الشعور الذي سيكون وقودا لنا في حياتنا لنستمر في رحلتنا الحياتية، متابعة السفر أو رحلة في حياتنا، في مواجهة التحديات في حياتنا. نحتاج إلى وقود كبير جدا، وهو وقود لذيذ للإيمان في قلوبنا. Jadi penting banget kalau teman-teman ngeluarin budget buat nambah kuota handphone, harusnya budget yang lebih besar berani kita keluarkan demi menambah kuota iman. Kalau teman-teman bersusah payah olahraga supaya bisa keringetan, supaya sehat fisiknya, harusnya
tidak ragu-ragu untuk bersusah payah dalam mencari ilmu untuk menambah iman. Kalau teman-teman sabar untuk ngecas handphone, menunggu 1 jam supaya handphone bisa dipakai lagi, harusnya teman-teman juga sabar duduk di dalam majelis ilmu 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, supaya iman kita bisa full dan bertambah kembali. Lidzalika minal muhimmi jiddan an nukhsisa mizaniyatan akbar li ziyadati kumil hatifin naqal. Yajibu an nakuna ala isti'dadin li nukhsisa mizaniyatan akbar li ziyadati kumil iman. Idza kana al-asdiqa idza kana al-asdiqa yujtahaduna fi mumarisa ar-riyadah yata'arraqu wa yafidu ala sihatihim al-badaniyah. Yanbaghi alaihim adama taraddudi fil bahth anil ma'rifah nizadatil iman wa su'ayyi al-jad fi dhalika kama yaf'aluna fi riyadah. Idza kana al-asdiqa yatahammalun tidar sa'atin kamilatin li syahnil hatif an-naqal yumkinahum istihdamahu mujaddadan. Yanbaghi lahum an yakunu saburan aidan fil julusi fi majlisil ilmi li sa'atin kamilatin aw sa'atan wa nisfin aw isnataini likai yakuna imanuhum kamilan wa yazdada mujaddadan. Selanjutnya, strategi yang digunakan dalam penerjemah. Adapun beberapa strategi yang saya gunakan dalam proses penerjemahan ini yaitu yang pertama, strategi transposisi, yaitu di mana penerjemah mengubah struktur asli BSU dalam kalimat BSA untuk mencapai efek sepadan karena terdapat perbedaan struktur kedua bahasa tersebut. Contoh pada teks BSU yaitu iman itu nikmat paling berharga. Pada teks BSA menjadi al-imanu wa asmanu nikmatan. Strategi transposisi pada kalimat ini terdapat pada kata nikmat. Yang kedua, strategi transposisi contoh yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman menjadi yaqulullah Subhanahu wa taala. Strategi transposisi pada kalimat ini terdapat pada kata Allah. Selanjutnya, strategi yang kedua yaitu strategi pungutan, di mana penerjemah membawa kata BSU ke dalam teks BSA dengan sekedar memungut kata BSU yang ada ke dalam BSA. Contoh pada teks BSU yaitu teman-teman sekalian di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 124. Pada teks BSA menjadi ayyuhal asdiqa fil Quran surat At-Taubah al-ayah mi'atun wa arba'atun wa ishrun. Strategi pungutan pada kalimat ini terdapat pada kata Al-Quran dan surat At-Taubah. Contoh yang kedua, duduklah dalam majelis ilmu. Pada teks BSA menjadi ijlis fi majlisil ilmi. Strategi pungutan yang terdapat pada kalimat ini yaitu terdapat pada kata majelis ilmu. Kemudian strategi yang terakhir yakni strategi pengurangan, di mana penerjemah mengurangi elemen struktur dalam BSA karena aturan dalam struktur BSA. Contoh teks BSU yaitu kita butuh iman kita seperti kita butuh udara. Pada teks BSA menjadi nahtaju ila imanina kama nahtaju ilal hawa. Strategi pengurangan pada kalimat ini terdapat pada kata kita butuh. Selanjutnya kosakata baru. Adapun kosakata baru yang saya dapatkan yaitu yazidu yang artinya bertambah, yankusu yang artinya berkurang, ihtaja yang artinya membutuhkan, yang bagi artinya seharusnya, taja'alu artinya menjadikan, tash'uru artinya merasa, yastakidu artinya bangun, yasma'u artinya mendengar, hakayaki artinya menceritakan, bakayabaki artinya menangis.
Selanjutnya, mustaqirun artinya stabil, al-hawa artinya udara, muhimun artinya penting, al-hatif artinya telepon, at-tariqah artinya cara, al-khair artinya kebaikan, balaun artinya musibah, ibarotan artinya ungkapan, marihatun artinya nyaman, dan yang terakhir, ar-riyadhu artinya olahraga. Selanjutnya kesimpulan. Al-khulasu allati yumkin an nastakhlisuha min maddatina tashmalu ma yali. Al-imanu muhimun fi hayatina. Yushabbihu al-ulama al-iman bil judur. Summa sabara kajid'i asyajarah. Fasimaruha hiya al-a'malu as-solihah allati nakumu biha fi hayatina. Nastati'u an nash'ura bi ni'matil iman duna an nantadira wusulal masyakil wa dzalika bil julusi fi majalisil ilmi. Nastati'u an nas'ura bi ni'matil iman duna an nantadira wusulal masyakil wa dzalika bil julusi fi majalisil ilmi wa bisama'in nasu'il ulama wa tilawatil ayat wa riwayatil ahadis wa qisasin nabiyyin fi dzalikal waqti. Sanash'uru biladzatil iman nafsiha kama nash'uru biha indama nubtala wa hadhihi asy'urat satakunu wuquda hayatina nuwasila masiratal hayah. Sekian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.